Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Sistem Informasi kelas B dengan mata kuliah konsep pemrograman yang beranggotakan saya Karisa Ali Syafri, saya Wafik Wadatul Herani, saya Syahrini Syafri, saya Bima Ibro. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami membuat sebuah program untuk permainan silang bulat silang dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Syahrini Syafitri akan memulai untuk menjelaskan program kami untuk permainan silang bulat silang terlebih dahulu. Yaitu pertama di sini ada komentar. Komentar ini berfungsi untuk menjelaskan identitas, tanggal maupun deskripsi untuk apa program ini dijalankan. Lalu di bawahnya di sini ada import. Jadi untuk menggunakan array list, arrays, list, random beserta scanner yang ada di program ini, kita perlu memasukkan sebuah baris pada awal program kita, yaitu import java util dilanjutkan dengan array list, arrays, list, random beserta scanner. Nggak lupa kalau kita punya program itu kita harus punya kelas terlebih dahulu. Di sini di bawahnya ada public class silang bulat silang seperti nama permainannya. Lalu di bawahnya itu ada static. Jadi dalam bahasa Java, static ini adalah perintah khusus yang memungkinkan di sini itu array list untuk langsung diakses tanpa melalui objek terlebih dahulu gitu. Di sini ada untuk posisi player sama posisi CPU. Lalu di bawahnya kita juga harus punya public static void main dalam kurung string buka tutup kurung args tutup kurung lagi. Terus untuk permainan silang bulat silang kita juga harus punya papan terlebih dahulu. Jadi di sini kami membuat papan silang bulat silang ini menggunakan array 2 dimensi. Jadi array adalah kumpulan data primitif. Data-data primitif yang kita tahu itu dapat dikumpulkan dalam sebuah array gitu. Kayak yang kita pelajarin itu ada string. Walaupun dalam definisinya array itu adalah kumpulan data primitif, tapi dalam bahasa pemrograman Java kita udah bisa membuat sebuah array dari sebuah string gitu. Jadi di sini kami menggunakan array 2 dimensi. Array 2 dimensi itu adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 angka gitu. Di sini kami menggunakan tipe data char. Lalu di bawahnya itu ada desain untuk papan silang bulat silangnya. Itu di sini ada spasi, garis vertikal itu untuk sekat-sekatnya nanti, spasi lagi, lalu garis vertikal lagi, spasi lagi. Nah, lanjut ke bawahnya itu sampai nanti outputannya udah membentuk desain papan silang bulat silang gitu. Lalu kalau udah selesai kita bisa cetak papan dengan format cetak papan dalam kurung papan. Nanti jangan lupa titik komanya. Selanjutnya itu while true channel sys new channel system.in, maka ini akan mencetak pilih kotak kosong 1-9 untuk disilang. In post player sc in while posisi player content post player atau posisi CPU content post player. Nah, ini maksudnya itu posisi player mengisi posisi player yang telah diisi sebelumnya, atau posisi CPU mengisi posisi player yang telah diisi sebelumnya. Maka itu akan mencetak posisi sudah terisi, lalu pilih ulang posisi. Selanjutnya itu string pemain sama player. Nah, jadi ini yang menginput adalah player. Itu akan mencetak kamu milih posisi lalu post playernya. Dan ini kondisi menangnya. Selanjutnya itu random new random. Nah, ini untuk pemainnya CPU. In post CPU random in. Nah, ini dibatasi 9.
Kenapa dibatasi 9? Karena di permainan silang bulat silang ini 0 tidak termasuk. Oleh karena itu CPU hanya bisa memilih random dari 1 sampai 8 dan ditambah 1. While posisi player konten post CPU atau posisi CPU konten post CPU. Nah, ini maksudnya apabila posisi player mengisi posisi CPU yang telah diisi sebelumnya, atau posisi CPU mengisi posisi CPU yang telah diisi sebelumnya, maka itu CPU akan mengisi kembali, dan itu mencetak komputer memilih posisi, lalu posisi CPU-nya, dan ini hasilnya apabila kondisi menangnya, lalu mencetak papan sistem out print in. Jadi setelah kita mencetak beberapa kalimat di layar menggunakan scanner dan juga while loop sebagai kondisinya, kemudian kita membuat lagi public static void cetak papan, karena program yang akan dipanggil nantinya adalah cetak papan ya. Lalu kita gunakan array tadi yang udah dijelaskan di awal dengan tipe data char dan juga for loop untuk mencetak karakter Y nantinya. Jadi bodinya itu public static void cetak papan dalam kurung char papan kurung kurawal for dalam kurung char x sama dengan papan kurung kurawal lagi. Jadi for di sini dalam bentuk nested. For yang di dalam itu dalam kurung char y sama dengan x kurung kurawal system.out.print y. Jadi dia bukan print line tapi print. Lanjut lagi untuk membuat body yang baru, yaitu public static void giliran. Nah, di sini giliran untuk player sama CPU main nanti. Jadi bodinya itu public static void giliran dalam kurung char papan integer post. Post di sini artinya posisi, string pemain, kurung kurawal. Jadi cara simbolnya itu disama dengan tanda kutip kosong. Jadi spasi aja di dalam dengan di ujungnya titik koma. Kita menggunakan if else, yang if pertama itu pemain dot equals ignore case dalam kurung player. Untuk yang dicetak nantinya itu adalah simbol x posisi player dot add post. Yang kedua ada else if ini tentunya untuk CPU. Jadi else if dalam kurung pemain dot equals ignore case dalam kurungnya CPU. Nah, untuk yang CPU tadi itu dia disimbolkan O. Jadi posisi CPU dot add post untuk player X, sedangkan untuk CPU itu simbolnya O. Oh ya, di sini kan ada equals ignore case. Equals ignore case ini merupakan salah satu metode yang berfungsi untuk membandingkan dua buah string yang memiliki huruf-huruf urutan besar kecil huruf yang sama. Jadi di equals ini nih kita membandingkan antara yang player sama yang CPU. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu selanjutnya switch. Switch buka kurung pos. Pos itu sama dengan posisi. Jadi case 1 papan 0 0 simbol titik koma terus break titik koma. Iya, karena di sini kita akan mengganti setiap papan dan sementara papannya juga masih kosong, isinya cuma spasi. Nanti setelah playernya mengisikan untuk menginput nilai yang di dalam papan tadi, kita akan menggunakan switch pakai posisi atau pos. Jadi misalnya ada player yang mengisi gilirannya itu 1, dia akan mengecek player yang mana mengisi angka 1. Jadi gitu. Dan kalau misalnya playernya kita, berarti simbolnya X. Dan sebaliknya,
kalau CPU yang memainkan simbolnya berarti 0 atau O besar. Jadi gitu. Selanjutnya, karena posisi yang kosong itu ada di indeks, jadi misalnya di sini 00, 02, 04. Jadi kalau di bawahnya itu kebalikannya, misalnya 20, 22, 24. Jadi di sini tadi papan 00 sama dengan simbol, case 2 papan 02, case 3 papan 04, case 4 papan 20, dan case 5 22, dan case 6 24, ya seperti yang saya bilangkan tadi. Dan selanjutnya case 7 40. Selanjutnya sampai 9. Jadi di bawahnya lagi begitu juga 40, 42, 44. Tapi dalam giliran ini dia masih belum menyimpan posisi yang kita input. Jadi otomatis jika kita menginput 1, setelah menginput 1, ya udah tidak terjadi apa-apa. Harusnya kan dia menyimpan nilai 1 ke dalam sebuah variabel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kondisi menang, kalah, serta seri di dalam program silang bulat silang ini. Jadi pertama kita membuat metode baru, public static string kondisi menang. Kemudian kita membuat syarat-syarat menang dengan membuat list satu persatu. Yang pertama ada list baris atas sama dengan array titik aslist dalam kurung 1, 2, 3 titik koma. Maksud 1, 2, 3 ini adalah baris atas itu terdapat di kolom 1, 2, dan 3. Kemudian list baris tengah sama dengan array titik aslist dalam kurung 2, 5, 6. 2, 5, 6 ini maksudnya adalah di baris tengah kolom silang bulat silang tersebut. Baris tengah itu terdapat di kolom 4, 5, dan 6. Begitu juga seterusnya. List baris bawah sama dengan array titik aslist dalam kurung 7, 8, 9. List kolom kiri sama dengan array titik aslist dalam kurung 1, 4, 7. List kolom tengah sama dengan array titik aslist dalam kurung 2, 5, 8. List kolom kanan sama dengan array titik aslist dalam kurung 3, 6, 9. List diagonal 1 sama dengan array titik aslist dalam kurung 1, 5, 9. Dan list diagonal 2 sama dengan array titik aslist dalam kurung 3, 5, 7. Kemudian kita satukan semua list tersebut dengan membuat array baru yang bernama menang. List dalam kurung list menang sama dengan new array list buka tutup kurung titik koma. Untuk mengetahui di mana menangnya, kita buat menang.idd baris atas, maka baris atas yang menang. Begitu juga seterusnya, menang.idd baris tengah, maka baris tengah yang menang. Menang.idd baris bawah, menang.idd kolom kiri, menang.idd kolom tengah, menang.idd kolom kanan, menang.idd diagonal 1, dan menang.idd diagonal 2. Cara mengecek menang, kalah, serta seri yaitu dengan menggunakan for each. List kita beri nama list z dengan for list titik 2 menang buka kurung kurawal. If untuk mengecek siapa yang menang, if posisi player titik contains all z. Kemudian ketika suatu player memenuhi syarat menang, maka kita akan returnkan Anda menang. Begitu juga dengan CPU. If else dalam kurung posisi CPU contains all z. Ketika CPU ini memenuhi syarat kalah, maka kita returnkan maaf kamu kalah. Kemudian jika posisi seri, maka else f posisi player.size plus posisi CPU.size
sama dengan 9, maka kita returnkan hasil pertandingan seri. Dan kita implementasikan ke dalam metode tepat di bawah giliran playernya dengan hasil sama dengan kondisi menang, buka tutup kurung, if hasil length besar dari 0, cetak papan, kemudian kita simpan ke dalam variabel system out println dalam kurung hasil, kemudian kita breakkan. Begitu juga di CPU, kita mencetak implementasikan ke dalam metode, implementasikan ke metode di bawah giliran CPU dengan hasil sama dengan kondisi menang, if hasil length buka tutup kurung besar dari 0, cetak papan, kemudian kita simpan di dalam variabel system out println. Nah, maka dengan itu akan terdapat kondisi menang, kalah, serta seri di dalam program silang bulat silang ini.